Kalau kalian ngira Mutant Saga cuma bakal jadi era para X-Men, kalian salah besar. Soalnya, dari beberapa bocoran terbaru ini, Marvel kelihatannya lagi nyiapin satu perubahan yang bisa jadi paling besar sepanjang sejarah MCU. Perubahan ini mencakup Avengers yang bukan lagi bakal jadi fokus utama, dan juga ada kemungkinan nama Avengers sendiri bakalan diganti. X-Men nantinya yang dipersiapkan jadi wajah baru Marvel, dan para mutan bakalan muncul bukan cuma di film X-Men, tapi mereka bakal ada di hampir semua proyek MCU. Jadi, bakal kayak gimana sebenarnya rencana Marvel 10 tahun ke depan setelah Secret Wars? Terus kenapa Mutant Saga bakal bener-bener ngerubah MCU secara keseluruhan? Sebelumnya, dari info leak roadmap Marvel ke depan, ada satu hal yang langsung kelihatan, yaitu Mutant Saga gak bakalan cuman fokus sama satu jenis cerita. Marvel justru pengen bikin MCU terasa jauh lebih luas bahkan dari era Infinity Saga dan juga Multiverse Saga. Ini rencana yang besar, mengingat seberapa masifnya kesuksesan Marvel di Infinity Saga dan seberapa kompleksnya Multiverse Saga. Ngegabungin kesuksesan di sesuatu yang besar pasti bukan hal yang gampang. MCU kedepannya bakal ngebagi proyek-proyeknya ke dalam beberapa titik fokus. Udah bukan lagi ngasih alur cerita yang ujungnya bakal ngadepin satu ancaman besar yang sama kayak Thanos, Kang, dan Doctor Doom. Marvel bakal ngebagi MCU jadi beberapa jalur cerita utama yang jalannya bersamaan dengan permasalahan besarnya masing-masing, tapi tetap bisa saling terhubung. Konsep ini emang belum ada di film atau TV series sebelumnya, karena ini jauh lebih mirip sama era komik Marvel. Kalau di komik, dunia Marvel sejak awal emang gak pernah sekedar fokus soal Avengers. Ada alur cerita permasalahan kosmik, permasalahan dunia mutant, cerita dengan unsur supranatural, sampai ada yang paling sederhana di street level aja. MCU sendiri memang dulunya bukan gak mau ngegabungin konsep ini semua. Tapi emang karena adanya persoalan lisensi terpisah, memaksa mereka cuma fokus sama Avengers aja. Kabar baiknya, sekarang X-Men, Fantastic Four, Avengers, dan grup superhero lainnya bakalan bisa benar-benar ketemu di MCU setelah adanya riset di Secret Wars. Semua konsep ini bakal berkembang sendiri-sendiri, tapi sesekali bakalan tabrakan dalam satu event besar. Salah satu konsep yang sebenarnya luas banget di komiknya adalah sisi kosmik. Kalau di MCU sejauh ini emang gak begitu tereksplor karena hampir semua cerita kosmiknya selalu bergantung sama Guardians of the Galaxy. Petualangan mereka dari awalnya ngelawan Ronan sampai berhadapan sama Adam Warlock emang seru. Tapi kayaknya konsep kosmik ini bakal dibikin lebih luas lagi di Mutant Saga nantinya. Rumornya, proyek Nova nanti bakalan jadi titik awal lahirnya kembali dunia luar angkasa MCU. Ini jadi permulaan yang bagus, karena kita benar-benar bakal ngelihat seberapa besarnya Nova Corps berkontribusi buat kedamaian galaksi. Bakalan ada banyak juga kerajaan dan ras luar angkasa lainnya nanti, di antaranya kayak Shi'ar, Kree, Skrull, Annihilus, Galactus, dan Celestials. Marvel nantinya pengen ngebikin konflik luar angkasa terasa benar-benar hidup. Bakalan ada perang antar galaksi yang jalannya beriringan sama konflik di bumi nantinya. Kalau tadi ngebahas skala galaksi, sekarang kita ngebahas soal sisi street level yang juga gak dilupain Marvel. Cerita lanjutan kayak Spider-Man, Daredevil, dan Punisher, juga para street level karakter lainnya, nanti bakalan dapat porsi yang jauh lebih besar. Emang dulu kesannya mereka kayak bener-bener jalan sendiri, dan baru akhir-akhir ini ada penggabungan mereka karena lebih besar, kayak di Spider-Man Brand New Day. Dan ini ngasih sinyal positif banget dari para fans Marvel. Langkah ini nantinya udah bikin MCU bisa ngasilin dua jenis cerita sekaligus. Satu sisi ada cerita skala masif dengan perang antar galaksi. Satu sisi lainnya ada konflik kriminal yang ada di jalanan New York. Variasi kayak gini yang bikin dunia Marvel di komik sebelumnya terasa lebih hidup. Gak melulu harus ngebahas soal gimana alam semesta bakal saling hancurin satu sama lain, karena kadang konflik skala kecil aja bisa terasa lebih ngena. Sekarang kita masuk ke pusat dari semuanya di Mutant Saga yang udah pasti tetap ada di X-Men. Beberapa laporan insider bilang kalau Kevin Feige emang punya ambisi besar buat tim mutant ini ke depan. Wajar aja dan bukan rahasia lagi karena Kevin Feige dari dulu adalah penggemar berat X-Men. Karir besarnya pertama kali dimulai pas ngegarap proyek film X-Men era Fox. Dan dia juga bakal ngemunculin para X-Men era Fox yang sama di perpisahan terakhir mereka di Avengers Doomsday. Perpisahan ini justru bakalan jadi awal yang jauh lebih luas lagi buat para X-Men ke depannya.
Kevin Feige bukan sekedar pengen ngehadirin lagi para X-Men di MCU, tapi beneran mau ngembalikan esensi X-Men seperti halnya di komik. X-Men bukan cuma sekedar ngebahas pertarungan antara baik dan jahat. Bukan sekedar superhero ngelawan supervillain. Ceritanya lebih mengakar lagi sampai ke aspek diskriminasi, konflik sosial, dan perjuangan mempertahankan identitas. Para X-Men nantinya bakal dikenal sebagai satu grup memang, tapi interaksi mereka bakal masuk ke ranah lebih personal. Bakalan ada pendalaman hubungan antar karakter yang elemen emosionalnya dulu bisa bikin X-Men begitu dicintai fans jadi fokus utama lagi. Tujuan akhirnya memang bukan hal kecil karena Marvel sekarang pengen ngejadikan X-Men sebagai wajah utama MCU, ngegantikan para Avengers. Pengenalan para X-Men lewat film pertamanya nanti justru gak bakalan langsung nganalin ancaman skala masif atau perang besar-besaran. Ceritanya justru bakal lebih mendasar dengan fokus utama ke kehidupan para mutant. Pengenalan soal gimana masyarakat mendang mereka, perlakuan pemerintah bumi sama mereka, bahkan sampai konflik antar manusia dan mutant yang sedikit mulai kelihatan teasernya kayak di Brand New Day. Fondasi ini yang nantinya bakalan jadi awal dari keseluruhan Mutant Saga. Abis dunia ini terbentuk secara sempurna, Marvel baru ngenalin film-film berikutnya. Film-film yang bakal dikembangin buat jadi event yang jauh lebih besar. Bisa dibilang ini bakal mirip kayak Avengers sebelumnya. Bakalan ada cerita solo masing-masing superhero yang juga ngasih tease satu sama lain. Baru di ujung klimaksnya mereka dihadapin sama masalah bersama, ngelawan ancaman skala multiverse. Hal yang lebih menarik lagi dari rencana Marvel ini lebih ke gimana para mutan bakal disebar di MCU. Mutant gak bakalan lagi cuman khusus ada di film para X-Men kayak waktu dulu masih diakuisisi Fox. Para mutant nantinya bakalan muncul di hampir semua proyek MCU. Spider-Man bisa ketemu mutant dan ini udah terjadi di Brand New Day setelah ketemu Jean Grey. Fantastic Four bakalan kerjasama dengan mutant. Para New Avengers juga kemungkinan besar bakal ngelibatkan mutant di perjuangannya ngelawan ancaman. Ini yang nantinya bakal ngebikin MCU terasa bener-bener hidup kayak di komiknya. Rumor lainnya yang gak kalah menarik ngebahas soal rencana Marvel buat ngeganti nama film Avengers jadi The New Avengers. Pergantian ini bukan sekedar ganti nama aja, tapi mungkin juga jadi simbol buat era baru setelah Secret Wars. Para superhero generasi lama kayak Captain America Chris Evans, Thor Chris Hemsworth, Iron Man RDJ, mungkin bakalan secara pelan-pelan digantikan dan ini yang emang udah dicoba sebelumnya di Multiverse Saga. Gak nutup kemungkinan kalau para OG Avengers sebelum Mutant Saga juga bakal muncul. Tapi peran mereka mungkin gak sebesar dulu dan lebih ke mentoring. Dunia Marvel bakalan masuk ke era baru yang dipimpin juga sama karakter-karakter baru. Ini bukan sekedar kemauan lagi, melainkan juga keharusan. Karena beda sama komik, para aktor di dunia nyata pasti usianya tambah tua. Dan gak ada yang tahu gimana nasib hidup para aktor ke depannya, entah terkena kasus skandal, pengen pensiun, atau meninggal dunia. Gak lupa juga sisi supranatural MCU yang juga bakal diperluas nanti. Mephisto disebut-sebut bakal jadi salah satu sosok penting di era Mutant Saga, dengan kebiasaannya manipulasi dan menjebak karakter-karakter Marvel di perjanjian-perjanjian mematikannya. Bakalan seru juga ngelihat gimana karakter kayak Moon Knight dan Ghost Rider bekerja sama ngelawan ancaman supranatural kayak gini. Marvel lewat Secret Wars ini sebenarnya bukan pengen ribut total MCU. Cuman bakalan ada retcon kecil supaya keberadaan mutant di MCU terasa lebih alami, seolah mereka emang udah jadi bagian dari dunia ini sejak lama. Bukan hal yang sulit juga buat bisa diterima para fans nantinya. Mengingat Jean Grey sendiri udah ada di MCU, meski belum tahu gimana asalnya ras mutan bisa tiba-tiba ada di sana. Cuman bisa dibilang kalau keputusan Marvel ngenalin Jean Grey lebih awal dari anggota X-Men lainnya ini menarik banget. Ada info juga yang nyebutin kalau ini langkah Marvel buat segera ngenalin Mr. Sinister sebagai villain utama di Mutant Saga nanti. Kalau emang benar, artinya kemungkinan besar Marvel juga mau ngadaptasi cerita Madeline Pryor yang pernah jadi salah satu cerita paling penting dalam sejarah X-Men. Kalaupun semua bocoran ini terbukti benar, artinya Mutant Saga bukan sekedar pengganti Multiverse Saga. Ini bakal jadi transformasi total Marvel Cinematic Universe untuk jadi lebih luas, lebih hidup, dan lebih ikonik kayak halnya di komik dulu yang harapannya bisa tetap ngehidupin dunia perfilman superhero untuk masa-masa mendatang. Gimana menurut kalian? Apakah keputusan Marvel ngejadiin X-Men sebagai pusat baru MCU ngegantiin Avengers langkah yang tepat?
Share pendapat kalian dan jangan lupa like dan subscribe kalau belum, karena banyak hal seputar superhero dan supervillain yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.